Halo, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung di kelas komunikasi efektif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bisa kemudian mahir mempersiapkan sebuah public speaking. Saya membagi ketika kita ingin menguasai kemampuan public speaking itu ada dua fase, ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah pada tahapan persiapan dan yang kedua adalah pada tahapan penampilan. Ya, kita siapkan apa-apa yang harus kita siapkan sebelum kita tampil dan kita siapkan bagaimana penampilan ketika kita tampil. Nah, kita akan bahas dari yang pertama. Video ini dikhususkan untuk membahas hal yang pertama, yaitu tentang apa saja yang harus Anda siapkan ketika Anda mau menguasai kemampuan public speaking. Ada 3M yang butuh untuk dikuasai sebagai langkah persiapan dalam melakukan public speaking. Apa saja itu? M yang pertama adalah mindset. Mindset. Pola pikir. Karena pola pikir ini adalah hal mendasar yang akan menentukan apakah kita bisa tampil berbicara di hadapan umum dengan baik atau tidak. Tergantung dari mindset kita. Tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali kita mengadopsi mindset keliru, pola pikir keliru yang itu justru melemahkan kita dan tidak mendukung untuk kemampuan public speaking kita menjadi lebih baik. Karenanya mindset ini yang butuh kita buat di awal secara pasti bisa menopang kemampuan kita berbicara di depan umum. Nah, apa saja mindset yang harus kita miliki? Yang pertama adalah mindset bahwa ketika Anda berbicara di hadapan umum, maka it's all about audience. It's all about audience. Itu yang pertama yang harus ditanamkan. Itu semua adalah tentang audiens kita, bukan tentang diri kita. Ya. Jadi, mindset pertama yang harus ditanamkan bahwa ketika kita mau berbicara di hadapan umum, di depan banyak orang, apakah itu untuk menginformasikan, apakah untuk mengedukasi, apakah untuk mengentertain, ataupun untuk mempersuasi, maka itu semua adalah untuk audiens. Banyak orang yang ketika tampil berbicara di hadapan umum, itu mengalami grogi, nervous, ngeblank, ketika lagi berbicara tiba-tiba kemudian lupa untuk apa yang mau disampaikan, lupa apa yang harus diucapkan, lupa sudah di mana dan apa selanjutnya. Nah, itu karena salah satu halnya disebabkan oleh kita tidak fokus pada audiens, kita fokusnya pada diri kita sendiri. Fokus apakah materi saya itu sudah cukup canggih untuk didengar orang sehingga membuat saya terlihat keren, terlihat pintar, terlihat wow. Atau fokus pada penampilan, misalnya apakah pakaian saya itu menarik, pakaian saya itu bagus dilihat orang, cocok nggak, serasi nggak. Atau bisa juga kita terlalu dipusingkan oleh bagaimana cara kita berbicara. Apakah tangan saya sudah cukup bergerak dengan baik, cara berdiri saya, bagaimana dengan posisi tubuh saya, apakah saya ketika berbicara kelihatan sempurna, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah segala sesuatu yang bisa menginterupsi kita ketika berbicara. Sehingga hal yang penting untuk kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah saat kita berbicara di depan umum, maka itu semua adalah tentang audiens, bukan tentang kita. Lalu apa yang kita butuh lakukan agar mindset kita bisa betul-betul solid bahwa ketika kita tampil, ini untuk audiens. Yang pertama adalah Anda luruskan niatnya. Apa alasan Anda berbicara? Kemudian, yang kedua adalah Anda butuh untuk pusatkan pikiran
pada kalimat ini. Apa manfaat yang bisa saya berikan kepada audiens? Apa hal-hal penting yang butuh saya sampaikan kepada audiens? Dan apa hal yang harus diketahui audiens yang harus saya sampaikan? Maka dengan cara seperti itu, kita memfokuskan pikiran kita untuk memberikan apa yang kita butuhkan kepada audiens. Nah, kalau ini kita lakukan, inilah kunci bagaimana kita bisa bicara itu ngeflow, ya, mengalir. Kita akan kemudian bicara dengan penuh hidup, penuh dengan energi. Tapi kalau kita fokus ya pada diri kita, seringkali ya kita akan ngeblank. Nah, jadi itu yang pertama ya. Mindset yang kedua yang butuh kita tanamkan pada diri kita bahwa kalau kita berbicara di depan audiens, maka audiens itu adalah kawan bicara. Apa? Kawan bicara. Bukan lawan bicara. Ya. Karena mereka adalah kawan bicara, so tidak ada yang harus membuat kita nervous, tidak ada yang harus membuat kita risau, tidak ada yang harus membuat kita grogi. Bicaralah sebagaimana kita berbicara kepada kawan kita. Tenang, rileks. Mindset yang ketiga yaitu adalah dalam proses belajar public speaking, Anda pasti akan mengalami yang namanya keliru, salah, mungkin bisa jadi ya, lupa, tergagap-gagap, blank, dan satu hal yang butuh ditanamkan adalah kalau itu terjadi, itu adalah normal. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat kita tahu bahwa kita sedang belajar, kita sedang bertumbuh. Jangan lihat itu sebagai sebuah kegagalan, tapi lihatlah itu sebagai sebuah proses belajar. Karena hanya dengan cara itulah kita kemudian bisa bertumbuh, ya, bisa bertumbuh. Itu mindset yang ketiga. Nah, mindset yang keempat yaitu adalah kalau kita ingin kemampuan public speaking kita baik, bagus, maka kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita berbicara, maka itu akan semakin banyak membantu untuk kita akhirnya punya satu kemampuan public speaking yang baik. Ya. Jadi paling tidak itu 4 mindset yang butuh Anda tanamkan ketika Anda mau melatih dan mempersiapkan diri untuk tampil. Yang pertama adalah yakini bahwa saat Anda tampil itu semua adalah untuk audiens Anda. Yang kedua, mindset bahwa orang-orang yang ada di hadapan Anda itu adalah kawan Anda, bukan lawan Anda. So, santai, rileks saja. Yang ketiga, yang butuh Anda tanamkan bahwa kalaulah kemudian Anda belajar dan kemudian dalam prosesnya mengalami salah, keliru, maka itu normal. Lihat itu sebagai proses belajar, bukan gagal, tapi proses belajar. Dan yang keempat, mindset di mana yakini bahwa ketika Anda berbicara ya dan ingin hasilnya baik, persiapan akan memegang peranan yang besar. Baik, demikian video terkait dengan persiapan, khususnya pada M yang pertama, yaitu bagaimana mempersiapkan mindset. Kita akan bahas aspek persiapan lainnya terkait dengan M yang kedua pada video selanjutnya. Sampai jumpa.